Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Ayu Oktaviawati dengan NIM 21033009 dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, yang pertama dosen pembimbing kami yaitu Bapak Firman SEMSC, ketua pelaksananya saya sendiri, dan anggotanya yang pertama Dina Olivia dengan NIM 21033010, yang kedua Ibra Mediva dengan NIM 21130065, yang ketiga Nadia Petrica Sari dengan NIM 21029029, dan yang keempat Novel Prayoga dengan NIM 21130034. Proposal kami ini berjudul risol varian tahu atau spring roll, gurih, crispy, dan bercampur pedas. Nah, latar belakang kami membuat proposal ini karena semakin ketatnya persaingan dalam dunia kuliner pada saat ini, membuat kita berpikir untuk membuat sesuatu usaha yang dapat diminati oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, kita sebagai pembisnis muda harus bisa memikirkan terobosan yang menarik, sehingga produk yang kita buat dapat memiliki banyak peminat. Salah satu usaha tersebut adalah risol varian tahu atau spring roll. Makanan risol atau biasa orang menyebut sebagai risoles adalah makanan ringan yang terbuat dari terigu crispy yang biasanya di dalamnya diisi dengan berbagai jenis makanan pelengkap, misalnya sayur-sayuran ataupun daging, dengan kulit dilumuri tepung panir yang membuat makin renyah. Namun pada risol varian tahu, di dalamnya hanya diisi oleh tahu dan daun bawang. Makanan risol ini dapat dibuat usaha sehari-hari. Makanan risol ini dapat dibuat sebagai industri rumahan. Jika kita sebagai pembisnis muda atau mahasiswa dapat membuat makanan risol ini untuk selanjutnya dijual atau dititipkan di kios-kios. Peluang bisnis risol ini sangat menjanjikan karena budaya konsumtif makanan ringan atau gorengan hampir digemari oleh setiap orang, baik dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa. Nah, rumusan masalah dari proposal ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah proposal ini adalah mengidentifikasi bisnis risol, yang kedua bagaimana persiapan dan proses pembuatan risol, yang ketiga bagaimana aspek rencana usaha, yang keempat bagaimana strategi pemasaran pada usaha bisnis risol, yang kelima mengidentifikasi rencana anggaran biaya bisnis risol. Tujuan usahanya untuk menerapkan ilmu kewirausahaan dalam pengembangan diri. Yang selanjutnya meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa mengesampingkan kualitas terhadap produk. Dan yang terakhir mengurangi beban pengeluaran keluarga. Keluaran yang diharapkan dari usaha ini yaitu setelah dilaksanakan kegiatan usaha ini berupa produk makanan cepat saji yang berkualitas dan menarik konsumen. Kemudian menjadikan usaha makanan ini berkelanjutan setelah selesai karena melihat kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang meningkat. Dan terakhir memotivasi para mahasiswa untuk menjadi seorang yang memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, serta dapat bermanfaat di kalangan masyarakat. Manfaat kegiatan ini, yang pertama menciptakan lapangan kerja sendiri, kedua sebagai media penghasilan sampingan, yang ketiga memperkenalkan makanan dari anak bangsa. Gambaran umum rencana usaha ini, yaitu produknya risoles dengan nama risol varian tahu atau spring roll. Nah, media promosi yaitu lewat IG, WhatsApp, Facebook, atau product message, dan pendistribusiannya itu lewat penjualan secara langsung ke mobil di lingkungan pelajar maupun mahasiswa. Nah, metode pelaksanaannya terdapat 4 tahap. Yang tahap pertama, persiapan alat dan bahan baku. Yang tahap kedua, pembuatan dan penjualan spring roll. Tahapan yang ketiga, promosi dan sosialisasi. Dan
tahapan keempat, pelaksanaan jangka panjang dan evaluasi. Nah, jadwal kegiatannya yang pertama persiapan program, itu persiapan program mulai dari persiapan bahan, persiapan alat, persiapan tempat, terdapat pada bulan pertama. Kemudian pelaksanaan program produksi, promosi, dan penjualan produk dilakukan juga pada bulan pertama. Kemudian untuk tahapan evaluasi dilaksanakan pada bulan kedua. Kemudian penyusunan laporan kemajuan dilaksanakan pada bulan ketiga, penyusunan dan publikasi karya ilmiah dilaksanakan pada bulan keempat, dan penyusunan laporan akhir dilaksanakan pada bulan kelima. Biaya-biaya yang rincian biayanya yaitu total biaya perlengkapan yang dibutuhkan sebesar 545.000, total biaya bahan habis pakai sebesar 5.885.000, total biaya perjalanan 160.000, total biaya lain-lain 160.000. Perkiraan biaya produksi per unit yaitu 500, perkiraan harga jual per unit yaitu 1.000, perkiraan laba per unit yaitu 500. Baiklah, itu tadi presentasi dari proposal kami. Kepada teman-teman yang apakah ada yang ingin ditanyakan, dan jika ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya kepada dia, Ya, silakan. bagaimana cara dia dalam memasarkan produk ini agar terlihat lebih menarik daripada kompetitor yang lain? Baik, terima kasih kepada Noval. Saya akan langsung menjawabnya. Promosi yang akan saya lakukan itu melalui media sosial. Nah, kemudian produksi yang saya lakukan itu agar lebih menarik, maka akan dibuat sebuah pemasaran yang beda dari yang lain, karena kami pemasarannya itu kan per memakai box, jadi dia lebih hemat. Terus kemudian mengapa dia lebih beda dari yang lain, karena dalam harga jual maupun harga modal itu sangat murah. Kemudian mulai dari 1.000, karena yang disukai setiap orang itu kan yang murah tapi berkualitas. Nah, produksinya pun yang beda tuh karena dari pembuatan kulit lumpianya itu kami memakai bahan-bahan yang sangat sederhana seperti tepung, air, dan minyak. Kemudian isinya pun hanya tahu dan daun bawang. Nah, nanti jika misalnya usaha ini berkelanjutan, maka kami akan memvariasikan isi-isi di dalamnya, tetapi tidak menghilangkan bahan dasarnya yaitu tahu. Sekian, apakah sudah sampai, Noval? Baik, terima kasih atas jawabannya, dia sudah sampai. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baik, dia. Ya, Nadia, silakan. Saya akan bertanya, dari bisnis usaha kamu. Ya, silakan Nadia. Apa keuntungan dan kerugian dari bisnis usaha kamu? Baik. Keuntungan atau kekuatan bisnis ini yaitu usaha makanan spring roll ini merupakan jenis usaha makanan yang konsumen bagi sebuah usaha makanan tidak akan pernah padam atau mati, karena
budaya konsumtif masyarakat Indonesia yang suka atau gemar akan gorengan, baik dari kalangan muda, anak-anak, maupun dewasa, bahkan yang sudah tua gitu. Kemudian kelemahan dari produk ini yaitu usaha makanan visual ini merupakan jenis usaha makanan yang mudah basi karena tanpa pengawet. Oleh karena itu kami dibutuhkan pemasaran yang bagus agar produk tidak basi karena tidak terjual gitu. Jadi karena dia tidak pakai pengawet dan bahan bakunya tadi kan tahu, jadi untuk kelemahannya itu mudah cepat basi gitu. Sekian, apakah sudah sampai Nadia? Sampai dia, terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada teman-teman? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.